Cepet. Oh, kayaknya kita sudah jelas tuntutan kita tidak ada negosiasi. Kita minta Risnanda mundur. Bobotoh Persib dengan jumlah jutaan tersebar dari seantero negeri, bahkan juga hingga ke luar negeri. Sejak era perserikatan, Bobotoh sudah memadati stadion setiap kali Persib bermain di kandang ataupun tandang. Bahkan ketika final Persib versus PSMS Medan pada tahun 1985 di Stadion GBK, jumlah penonton yang hadir mencapai 150.000 penonton, yang tentunya mayoritas adalah Bobotoh Persib. Rekor jumlah yang sangat fantastis dan mustahil bisa dipatahkan di era sekarang. Jumlah yang begitu besar, Bobotoh menjelma menjadi sebuah kekuatan raksasa yang tidak hanya sebagai energi ketika mendukung pemain di stadion, tapi juga sebagai penopang kekuatan finansial Persib itu sendiri, dengan penjualan tiket, souvenir, dan sponsor-sponsor yang terus berdatangan karena mereka mempertimbangkan Persib sebagai tim besar yang mempunyai jutaan loyalis. Di masa almarhum Ayu Butik, Bobotoh terutama Viking Persib Club sebagai organisasi atau komunitas terbesar di Bobotoh sukses dan berhasil tidak hanya sebagai kekuatan supporter dalam mendukung, tapi juga sebagai penetralisir, penengah, dan memerankan sebagai pressure group atau kelompok penekan. Kelompok penekan ini berada di luar sistem, dan sistemnya itu sendiri meliputi jajaran direksi, komisaris, para manajemen, para pengurus Persib, perusahaan, dan lainnya. Sedangkan Bobotoh sebagai kelompok penekan berada di luar lingkaran sistem tersebut. Akan tetapi, segala bentuk ucapan, gerakan, tindakan, aksi, dan saran dari pressure group ini akan mampu mempengaruhi segala tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh sistem, yang dimaksud dalam hal ini adalah jajaran manajemen Persib. Kita bisa lihat bagaimana sosok pemimpin almarhum Ayu Butik mampu membawa Bobotoh, khususnya Viking, sukses memerankan peran sebagai pressure group. Bahkan semasa almarhum, jajaran manajemen sangat takut, sangat mewaspadai terhadap segala apa yang diucapkan dan tindakan almarhum Ayu Butik akan mereka pertimbangkan. Hal yang fenomenal dan masih diingat hingga saat ini adalah ketika aksi mendemo pelatih Persib saat itu, yaitu di Standar Sundoro tahun 2006. Cepet. Oh, kayaknya kita sudah jelas tuntutan kita tidak ada negosiasi. Kita minta Risnanda mundur. Dimana almarhum Ayu Butik mampu menggerakkan dan mengumpulkan massa hanya dalam waktu singkat, lalu mengepung Stadion Siliwangi hingga akhirnya manajemen Persib memutuskan untuk memberhentikan Risnanda sebagai pelatih Persib. Di masa beliau, Bobotoh begitu punya kekuatan besar di mata manajemen Persib, di mana segala gerakan, tindakan, saran selalu didengar dan dipertimbangkan oleh jajaran manajemen Persib. Lalu, bagaimana kondisi Bobotoh sepeninggal almarhum Ayu Butik? Harus diakui bahwa saat ini Bobotoh mengalami krisis kepemimpinan. Tidak ada sosok yang bisa menyamai atau menggantikan sosok Ayu Butik yang mampu menjadi penengah, pendengar, perangkul semua kalangan Bobotoh. Viking Persib Club khususnya sebagai organisasi terbesar bahkan terkesan sudah tidak didengar lagi oleh manajemen Persib. Jika melihat dari sudut pandang saya pribadi, hal ini tentu tidak lepas dari terlalu dekatnya para pentolan dan petinggi Viking dengan manajemen. Sehingga manajemen Persib memandang bahwa Viking sudah lunak, tidak segarang dan segahar semasa almarhum Ayu Butik. Belum lagi para petinggi-petinggi Viking yang memanfaatkan hegemoni Viking untuk kepentingan pribadi, salah satunya politik. Saya tidak melarang mereka turun ke dunia politik, itu hak mereka. Tapi satu hal yang mesti diingat adalah jangan membawa Bobotoh atau Viking ke dalam dunia politik untuk mendulang kekuatan kalian. Kita semua tentu masih ingat tentang fenomena menjelang Pilpres tahun 2019 yang lalu, di mana ada segelintir Bobotoh yang datang ke salah satu calon dan menamakan diri mereka sebagai Bobotoh Jokowi.
Ini tentu sudah sangat menciderai dan mencoreng nama besar Bobotoh dan Viking yang seolah-olah ikut dan disetiri oleh politik. Belum lagi Bobotoh saat ini sudah tidak sekompak yang dulu, terkotak-kotak, di mana masing-masing komunitas berjalan sendiri-sendiri. Bahkan sesama Bobotoh saling bermusuhan. Viking sebagai organisasi terbesar seolah tanpa ruh, ibarat buih di lautan, jumlah sangat banyak namun terombang-ambing oleh gelombang. Harus kita akui bahwa saat ini kita membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyatukan, merangkul, mendengar, serta mengompakkan kekuatan yang sangat besar ini.